Baik, perkenalkan nama lengkap saya Devolianus Ronaldinho Desmond Chami. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat optik. A. Pemantulan dan pembiasan cahaya. Matahari merupakan sumber cahaya utama bagi bumi. Cahaya matahari termasuk gelombang elektromagnetik yang dapat merambat di ruang hampa. 1. Pemantulan cahaya. Cahaya merupakan kelompok berkas sinar yang dapat dilihat. Berdasarkan arah penyebarannya, berkas cahaya dibedakan menjadi 3 macam seperti pada gambar di samping. Pada gambar A merupakan berkas cahaya sejajar, pada gambar B merupakan berkas cahaya mengumpul atau konvergen, dan pada gambar C merupakan berkas cahaya menyebar atau divergen. Apabila seberkas cahaya mengenai suatu benda atau dinding penghalang, cahaya akan dipantulkan. Pemantulan adalah pengambilan seluruh atau sebagian suatu berkas cahaya yang bertemu dengan bidang batas antara dua medium. Pemantulan dibedakan menjadi pemantulan teratur dan pemantulan baur. Seperti pada gambar di samping, pada gambar A merupakan gambar pemantulan teratur. Pemantulan teratur adalah pemantulan yang terjadi apabila seberkas cahaya mengenai permukaan bidang pantul yang rata, licin dan mengilap, misalnya cermin. Sedangkan pada gambar B merupakan gambar pemantulan baur. Pemantulan baur adalah pemantulan yang terjadi apabila seberkas cahaya mengenai permukaan bidang pantul yang kasar dan tidak rata, misalnya kayu, tembok, dan tanah. Berikutnya, setiap pemantulan, baik pemantulan teratur maupun pemantulan baur, selalu berlaku hukum pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya sebagai berikut. A. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada suatu bidang datar. B. Besar sudut datang atau dilambangkan I sama dengan besar sudut pantul dilambangkan R. Cahaya yang mengenai cermin akan dipantulkan. Berdasarkan bentuk permukaannya, cermin dikelompokkan menjadi cermin datar dan cermin lengkung, yaitu A. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Cermin datar adalah cermin dengan permukaan pantul berupa bidang datar. Sifat pemantulan pada cermin datar sebagai berikut. 1. Bayangan yang terbentuk merupakan perpotongan dari perpanjangan sinar pantul. 2. Jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. 3. Tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. 4. Arah bayangan terbalik antara kiri dan kanan. 5. Bayangan bersifat semu atau maya. 2 cermin yang berimpit membentuk sudut tertentu akan dihasilkan sejumlah bayangan. Persamaan jumlah bayangan benda yang terbentuk dari 2 cermin datar saling berimpit dengan sudut konstanta sebagai berikut. N sama dengan 360 per konstanta dikali 1. Keterangan N sama dengan banyak. Berikut B. Cahaya pada cermin lengkung. Cermin lengkung dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu cermin silinder dan cermin bola. Cermin bola terdiri atas cermin cekung dan cermin cembung. Persamaan pada cermin cembung dan cermin cekung berlaku sebagai berikut. R sama dengan 2F. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S pangkat 1. M sama dengan S pangkat 1 per S sama dengan H pangkat 1 per H. Keterangan R sama dengan jari-jari cermin dalam kurung meter atau sentimeter. F sama dengan jarak fokus cermin dalam kurung meter atau sentimeter. S sama dengan jarak benda dalam kurung meter atau sentimeter. S pangkat 1 sama dengan jarak bayangan dalam kurung meter atau sentimeter. M sama dengan perbesaran. H sama dengan tinggi benda dalam kurung meter atau sentimeter. H pangkat 1 sama dengan tinggi bayangan dalam kurung meter atau sentimeter. 2. Pembiasan cahaya. Peristiwa pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati medium berada dinamakan pembiasan cahaya. Sifat pembiasan cahaya dapat dijelaskan berdasarkan hukum pembiasan cahaya, yaitu A. Konsep pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya ditemukan Wilbrod-Snellius sehingga sering disebut hukum Snellius. Ukuran kemampuan medium membelokkan cahaya yang bergerak dari vakum atau udara dinamakan indeks bias mutlak. Indeks bias mutlak dirumuskan sebagai berikut.
N sama dengan sin I per sin A, sin R. Keterangan N sama dengan indeks bias mutlak, I sama dengan sudut datang, dan R sama dengan sudut bias. Apabila seberkas sinar datang dari udara menuju kaca pelan paralel, ditunjukkan arah sinar datang akan sejajar dengan arah sinar bias, tetapi mengalami pergeseran sinar sejauh D. Besar pergeseran sinar D dirumuskan sebagai berikut. D sama dengan T sin dalam kurung I dikurang R per cos R. Keterangan D sama dengan pergeseran sinar, T sama dengan tebal kaca, I sama dengan sudut datang, dan R sama dengan sudut bias. Yang berikut, adapun indeks bias mutlak suatu medium hampa dirumuskan sebagai berikut. N sama dengan sin I per sin R sama dengan C per V. Keterangan C sama dengan kelajuan cahaya dalam ruang hampa dalam kurung 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. V sama dengan kelajuan cahaya dalam medium dalam kurung meter per sekon. Ketika cahaya merambat melewati satu medium ke medium lain, nilai cepat rambat cahaya dan panjang gelombang akan berubah. Persamaannya ditulis sebagai berikut. F1 per F2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Lambda 1 N1 sama dengan lambda 2 N2. Keterangan F sama dengan cepat rambat cahaya di medium N1 dalam kurung meter per sekon. F sama dengan cepat rambat cahaya di medium N2 dalam kurung meter per sekon. Lambda 1 sama dengan panjang gelombang cahaya di medium N1 dalam kurung meter. Lambda 2 sama dengan panjang gelombang cahaya di medium N2 dalam kurung meter. Sementara itu, indeks bias relatif medium 2 terhadap medium 1 dirumuskan sebagai berikut. N1 sin I sama dengan N2 sin R, atau sin I per sin R sama dengan N2 per N1 sama dengan N2 dikali 1. Keterangan N1 sama dengan indeks bias mutlak medium 1, N2 sama dengan indeks bias mutlak medium 2, I sama dengan sudut datang, R sama dengan sudut bias, N2 dikali 1 sama dengan indeks bias relatif medium 2 terhadap medium 1. Yang berikut, pemantulan sempurna terjadi apabila sudut datang sinar atau I lebih besar daripada sudut kritis atau IK. Sudut kritis atau sudut batas antara dua medium adalah sudut datang dari medium lebih rapat menuju medium kurang rapat yang menghasilkan sudut 90 derajat. Besar sudut kritis dapat ditentukan sebagai berikut. Misalnya sinar merambat dengan sudut datang I sama dengan IK dari medium rapat ke medium kurang rapat dalam kurung N2 dikurang N1 kurang dari N1 dengan sudut bias R sama dengan 90 derajat, maka N1 sin I sama dengan N2 sin R, N1 sin I sama dengan N2 sin 90 derajat, N1 sin IK sama dengan N2 dikali 1, sin IK sama dengan N2 per N1. Sebagai contoh, cahaya yang merambat dari air menuju udara. Air memiliki indeks bias 1,33 dan indeks bias udara sebesar 1. Sudut kritisnya ditentukan sebagai berikut. Sin IK sama dengan N2 per N1 sama dengan 1 per 1,33 sama dengan 0,75 sampai IK sama dengan 48,59 derajat.